Selamat bertemu kembali, sahabat Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama kembali mengevaluasi, merenungkan apa yang sudah kita lakukan dalam berusaha menjadi keluarga yang berbagi. Kita minta pimpinan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ketika kami belajar merenungkan tapi juga memikirkan bagaimana proses berbagi harus hidup di tengah keluarga kami. Tolonglah Tuhan, supaya kami diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga ketekunan dalam berproses. Kami mau menyerahkan percakapan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, apa yang sudah dibuat ketika kita ingin melatih atau berada bersama dengan keluarga sebagai keluarga yang berbagi? Saudara mulai dengan kebaktian bersama, lalu kemudian mendoakan proyek-proyek yang gereja kita akan lakukan. Menjelang bulan Oikmas misalnya, apa saudara tahu apa yang mau didukung? Dan kira-kira saudara pilih yang mana? Anak asuh? Para guru-guru di Jawa Tengah yang di beberapa tempat mereka amat menjadi sangat-sangat tidak mempunyai honor yang sepadan. Saudara mau berbagi dengan gereja kecil yang ingin membangun tempat ibadah, atau di daerah pelosok yang tidak mempunyai cukup sarana air. Ketika kita merenungkan untuk memilih program-program yang ada pada gereja kita, maka bagaimana kita memulainya? Saudara mulai seperti biasa. Kita sebenarnya hampir terlatih. Setiap tahun ada yang disebut dengan minggu-minggu prapaskah, di mana kita berpuasa dengan menyisihkan sebagian dari yang ada pada kita, lalu ditabungkan dan diserahkan pada akhir minggu prapaskah. Dan di tengah-tengah persiapan bulan Oikmas, kita juga diajak, mari berbagi, ajari anak-anak. Latihan itu akan membuat mereka meresapkan artinya berbela rasa, menggerakkan hatinya untuk berbelas kasihan, tahu bahwa ada orang lain di sekitarnya yang membutuhkan bantuan. Kalau saudara-saudara mulai melatihnya, saudara bisa memakai banyak sarana tabungan. Sesudah ibadah keluarga bersama, lalu kita mengedarkan tabungan itu, anak-anak kita boleh menyisihkan uang sakunya dan memasukkannya untuk satu tujuan atau 2-3 tujuan. Itu terserah dengan apa yang ada pada kita. Ketika kita berkata, kalau ini hanya ditabung selama sebulan, jumlahnya tidak seberapa, Tuhan juga tidak minta apa yang dikatakan, ada berapa banyak yang kau miliki, apa yang ada padamu. Itu yang ditanyakan. Melakukan sesuatu dengan apa yang mereka punya, 7 ketul roti dan beberapa ekor ikan kecil, maka itu adalah bagian yang dikatakan sesuatu yang barangkali tidak sebanding dengan kebutuhan yang mau dicapai. Tapi kalau setiap keluarga melakukan gerakan belas kasih itu, pasti akan terjadi satu apa yang disebut dengan hal yang ajaib, sebagaimana dalam berkat Tuhan roti 7 ketul dan beberapa ekor ikan itu bisa mencukupi kebutuhan 4.000 laki-laki dan yang ada di sana dengan anak-anak dan wanita-wanita yang ada di sana. Saya dan saudara, apakah kita meyakini bahwa yang kita persembahkan, kita doakan, apakah topangan doa saja sekalipun, setiap kali kita beribadah dan mengingat mereka yang sedang dalam keadaan sangat membutuhkan, rumahnya hampir hancur, dan itu yang sedang dibangun dengan membuat model-model rumah sederhana supaya mereka bisa hidup dengan nyaman. Artinya nyaman, bukan mewah, tetapi tidak ketakutan kerobohan atap, tidak ketakutan untuk dikatakan untuk mencari tempat yang cukup kuat sehingga mereka tidak mengalami satu kondisi yang sangat memelas. Ada banyak sekali penderitaan saudara-saudara. Atau saudara tahu bahwa di daerah pedalaman begitu banyak anak-anak, begitu banyak kaum ibu, begitu banyak mereka yang membutuhkan apa yang dikatakan satu kondisi di mana mereka ingin hidup secara normal dari apa yang sedang mereka alami. Ketika saya dan saudara membuat proyek itu, bagaimana cara menuntunnya? Barangkali ayah atau ibu mulai bercerita tentang tujuan
proyek berbagi ini. Dan kita mulai memberi teladan tentang apa yang kita persembahkan. Barangkali kita mulai juga merenungkan pada hari yang lain tentang apa yang kita punya. Ada daging, ada sayur, ada air, sarana yang dibutuhkan. Kalau tidak ada air sulit sekali, bukan hanya soal mandi, tapi kebersihan juga menjadi tidak dimungkinkan. Ada tempat di mana kita selalu bilang kita bergereja dengan gereja yang nyaman. Sementara di pedalaman ada orang yang ingin sekali punya tempat untuk bisa beribadah bersama. Melalui apa yang kita lakukan hari demi hari dalam ibadah keluarga, kita juga menaruh apa yang disebut dengan sebuah proyek berbagi bersama. Dan setiap bagian yang dipersembahkan semua pasti berarti dalam berkat Tuhan. Mari mencoba. Ketika di bulan Oikmas, saudara melihat apa saja yang didoakan secara khusus dan boleh mulai dengan keluarga demi keluarga. Dan kalau sudah selesai programnya, saudara bisa datang ke gereja bersama dengan anak-anak dan menyerahkannya sehingga anak-anak tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian yang sungguh-sungguh menjadi bagian yang mendatangkan sukacita bagi orang yang didukung, tapi juga bagi anak-anak itu sendiri, bahwa ia bisa melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau dalam hidupnya sejak masa kecilnya. Jadi selamat berbagi. Mari bersama merenungkan bahwa tidak ada karya berbagi yang diberkati oleh Tuhan pada akhirnya tidak menghasilkan buah yang menakjubkan. Setiap kali saya pergi ke pedalaman, anak perempuan saya masih usia 3 tahun, saya selalu takut bahwa dia akan marah dengan apa yang saya lakukan. Selalu ada perasaan cemas, merasa bahwa ini bagian yang sangat berat untuk diberikan. Tapi satu kali, waktu dia sudah jadi mahasiswa, dia bilang begini, "Kenapa tidak sesering dulu lagi Mama pergi ke pedalaman? Pasti banyak orang yang perlu Alkitab. Alkitab itu penting kan, Ma? Dan saya rasanya ingin memeluk dia. Sebab berkali-kali ketika saya pergi ke pedalaman membagikan Alkitab, saya berharap supaya anak ini tidak marah kepada saya. Saya mengucap syukur ketika dia menjadi besar, dia menjadi salah satu orang yang juga mudah tergerak oleh belas kasih. Jadi saudara, belajar dalam proses, sabar dalam proses, pada akhirnya kita tahu untuk setiap senyum di wajah yang merasa bahwa ada yang mendoakan, ada yang menolong, ada yang hadir bersama dengan derita mereka, kita sendiri akan merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Apa yang keluar dari diri kita, uang kita, tenaga kita, pemikiran kita, bela rasa kita, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kata misionaris Jim, ketika apa yang kau persembahkan dibandingkan dengan seluruh desa yang menerima keselamatan, wah katanya, saya merasa bahwa karya Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang bisa dia persembahkan. Tuhan kiranya menolong kita. Mari mulai, mari latih anak-anak supaya di tengah dunia yang hampir tawar rasa ini mereka tetap bisa berbela rasa, tergerak oleh belas kasih. Jadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk didiami oleh semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin.